Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama dengan kami dalam Berita Papua. Dan bagi Anda yang baru saja bergabung bersama kami, akan kami sajikan kembali 3 berita utama kami di hari ini. Setelah disemayamkan di Jayapura, jenazah 3 anggota Polres Mamberamo Raya diberangkatkan ke Kabupaten Merauke dan Mapi untuk disemayamkan. Lakukan inspeksi mendadak Kapolda Papua, peringatkan pedagang tidak menaikkan harga sembako. Langgar instruksi Bupati terkait jam malam, pedagang dan warga di Kabupaten Manokwari mendapat teguran keras dari aparat kepolisian. Meski sudah ada surat edaran pemerintah daerah Kabupaten Manokwari terkait waktu aktivitas usaha, namun masih ada saja pedagang yang membandel. Dalam patroli yang dilakukan aparat kepolisian Resort Manokwari, menemukan adanya aktivitas para pedagang yang masih berjualan melewati instruksi Bupati. Para pedagang mendapat peringatan keras dari aparat kepolisian. Aparat kepolisian terus melakukan himbauan dengan menggunakan mobil pengeras suara di setiap jalan utama Kabupaten Manokwari. Bahkan ada warga yang masih melakukan aktivitas di luar rumah dan berkerumun langsung dibubarkan oleh aparat. Pada dasarnya mereka sudah tahu, karena ini kan sudah 1 bulan dihimbau. Surat edaran sudah disampaikan oleh Dinas Infopom Kabupaten Manokwari, rilis. Bahkan juga di media elektronik juga kan disiarkan, baik itu himbauan dari pusat, dari provinsi maupun dari kabupaten. Dan malam ini kan sifatnya hanya sosialisasi himbauan. Kemudian apabila ini dilakukan secara rutin, nanti ada tindakan represif tidak apabila masih ada masyarakat yang masih melakukan? Kita kan kerjasama Satpol PP yang kita kedepankan, karena yang punya kewenangan dalam penindakan hal seperti itu, menindaklanjuti surat edaran Bupati adalah Satpol PP. Kita hanya menyampaikan. Dan berarti bisa dikatakan bahwa pedagang masih bandel ya di Kota Manokwari setelah surat edaran keluar itu. Seperti yang rekan-rekan sendiri lihat, kita tegur, ya, baru dia mau bergerak menyimpan. Sesuai edaran Bupati Manokwari, pemberlakuan jam malam dilakukan untuk seluruh aktivitas perdagangan serta aktivitas warga. Warga hanya diperbolehkan beraktivitas dari pukul 6 pagi hingga pukul 18.00. Dari Manokwari, Papua Barat, Edi Musahidin melaporkan. Jalan utama menuju tempat pemakaman umum Kamorojaya Mimika dipalang puluhan warga. Warga sengaja menebang pohon sehingga menutupi akses jalan menuju TPU. Aksi pemalangan terjadi karena menolak jenazah pasien COVID-19 yang dimakamkan di TPU Kamorojaya dan meminta agar pemerintah daerah Mimika menyiapkan tempat khusus untuk jenazah COVID-19. Pemerintah harus berpikir menyiapkan lahan untuk mayat-mayat yang sudah terinfeksi virus corona. Kami masyarakat SP1 Selatan bersatu, bertindak tegas. Kami larang mayat-mayat yang sudah terinfeksi. Kami pemalangan TPU SP1 Selatan. Kami masyarakat sepakat sampai dengan hari ini sampai dengan 2 bulan. Ini berita. Kepala Distrik Kamorojaya yang datang ke lokasi pemalangan melakukan negosiasi dengan warga sekitar. Yang kemarin sosialisasi mungkin tidak sempat ke belakang atau sudah sampai. Ada orang sudah sampai bahwa situasi atau perkembangan penularan daripada virus ini itu seperti apa. Mungkin keluarga besar ada banyak yang tidak ikut atau seperti apa, tapi
nanti kita dengar dari teman-teman dari kesehatan itu apakah pengaruh kah kalau kita di sekeliling kuburan itu seperti apa. Ya itu yang saya harapkan nanti teman-teman warga yang ada di belakang bisa tenang. Hingga Senin, pasien positif corona yang meninggal di Kabupaten Mimika sebanyak 3 orang dan dimakamkan di TPU Kamorojaya dengan standar Organisasi Kesehatan Dunia. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Adanya instruksi pemerintah agar warga tetap berada di rumah selama pandemi COVID-19 tentunya sangat berdampak bagi ekonomi keluarga. Untuk membantu warga yang terdampak, pemerintah daerah Kabupaten Mimika menyalurkan bantuan sembako sebanyak 35 ton. Wakil Bupati Mimika, Johannes Retop, menyerahkan bantuan sembako pada warga di distrik Kuanki, Narama. Bantuan itu berupa beras, mie instan, kopi, teh, gula pasir, mie goreng, telur, dan sabun mandi. Ini telur. Ya. Ini beras ya. Selain memberikan bantuan sembako, pemerintah daerah juga memberikan bantuan ribuan masker kepada warga setempat. Wakil Bupati Mimika Johannes Retop mengatakan warga juga akan diberikan bantuan tunai dari Dinas Sosial dan saat ini masih dilakukan pendataan. Hari ke depan itu ada BLT bantuan langsung tunai melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan juga melalui Dinas Sosial. BLT ini bagi mereka yang tidak terdata dalam PKH. Ya. Semua sementara kita lagi buat, kita lagi data sebaik-baiknya. Saya berharap juga kepada Pak Camat dan juga kepala-kepala kampung, nanti data benar-benar orang-orang. Ya. Wakil Bupati juga menghimbau agar warga tetap berada di rumah dan menerapkan pola hidup sehat. Pemerintah daerah dan aparat kepolisian juga akan melakukan tindakan tegas jika masih ditemukan warga keluyuran di luar jam aktivitas yang sudah ditetapkan. Dari Timika, Papua, Igo Batmomolin melaporkan. Polres Mimika menggandeng komunitas motor dan jurnalis membagikan makanan bergizi pada pengguna jalan di Kabupaten Mimika. Bertempat di Jalan Yosudarso, sejumlah makanan bergizi seperti kacang hijau, jahe hangat, kue pisang dibagikan gratis bagi warga yang melintas. Warga yang ingin mengambil makanan ini terlebih dahulu harus mencuci tangan. Tanzil Ashari selaku koordinator aksi sosial ini mengatakan, kegiatan seperti ini guna membantu warga agar mendapatkan makanan bergizi sehingga imunitas tubuhnya menjadi baik di tengah pandemi COVID-19. Kita bekerja sama dengan Komunitas Roda 2, dengan gabungan wartawan Timika, dengan Polres Mimika untuk berbagi sesama. Karena imbasnya virus COVID-19 ini imbas ke semua, khususnya sektor ekonomi. Kita ambil makanan dari teman-teman yang sudah berdagang, yang tidak laku, akhirnya kita tampung, kita bayar. Mulai dari hari kemarin, hari ini hari kedua, berikut sampai selesai. Mari kita bersama-sama mengajak intinya ke semua masyarakat untuk bersatu melawan virus ini. Terima kasih, selamat siang. Hingga Senin, total pasien positif corona di Kabupaten Mimika mencapai 19 orang, PDP 15 orang, dan ODP sebanyak 28 orang. Igo Batmomolin melaporkan dari Timika, Papua. Pemirsa, informasi tadi mengakhiri jumpa kita dalam Berita Papua hari ini. Saya Heri Orun, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas, dan Wan Nyambe.